Salve Brothers, saya mau mengajak kita untuk membahas tanggapan Pendeta Albert Rumampuk terhadap tanggapan video saya, dan seperti biasa yang terjadi sebelumnya, dia hanya mengulang-ulang asumsi Protestan yang sebenarnya tidak logis. Ya, saya akan tunjukkan bahwa dia hanya mencoba semakin kuat berteriak meskipun tanpa landasan yang kokoh. Oke, kita tidak usah pikir ini substansi atau bukan, ya sembarang. Kita potong semua basa-basi ya. Ini titik runtuhnya, bukan retak tapi ambruk. Jadi teologi buatan Albert Rumampuk tidak punya fondasi yang kuat. Yang pertama, Roma 3:23, dia menembak kakinya sendiri. Dia bilang semua manusia berdosa, maka Maria pasti berdosa. Lalu dia sendiri bilang Yesus pengecualian. Selesai. Kalau semua bisa punya pengecualian, maka argumen Maria pasti berdosa karena semua mati di tempat. Ya kan? Ini bukan debat teologi, ini logika SD. Universal yang punya pengecualian bukan lagi universal absolut, bukan. Ya, dia meruntuhkan fondasinya sendiri lalu tetap berdiri di atas puing itu. Protestan memang aneh ya. Yang kedua, Maria manusia pasti berdosa. Ini premis yang ngaco sebenarnya. Ini inti tersembunyi. Kalau jadi manusia otomatis berdosa, maka Adam sebelum jatuh bukan manusia, hantu kan? Kristus bukan manusia seperti kita. Kristus itu alien, mirip manusia ya. Selamat, Bro Albert Rumampuk. Anda baru saja menghancurkan antropologi Kristen. Dosa itu kerusakan, bukan esensi manusia. Albert memperlakukan dosa seperti fitur bawaan manusia. Itu bukan teologi, itu cacat metafisika. Yang ketiga, hipostatik, dipakai tapi seperti biasa, gaya saja, saudara paham. Albert bilang Yesus tidak berdosa karena keilahian melindungi dia. Ini teologi level slogan. Kesatuan hipostatik itu soal siapa Kristus, bukan tameng anti dosa, perisai anti dosa, bukan. Kalau keilahian membuat otomatis tidak bisa berdosa, maka kemanusiaan Kristus jadi boneka. Kemanusiaan Kristus itu boneka pencetnya ketuhanan kan. Selamat datang, doketisme versi halus. Dia, Albert Rumampuk, mau membela ortodoksi, tapi pintunya terbuka ke bidat Protestan versi ini. Yang keempat, harus ada ayat eksplisit. Ini standar palsu Pak Albert. Anda menuntut kalau Maria tidak berdosa harus ada ayat literal. Pertanyaan sederhana, di mana ayat eksplisit tentang Tritunggal? Soalnya ada tuh? Tidak ada, tapi you percaya saja. Jadi jelas, untuk diri Anda boleh sintesis, untuk lawan Anda Patrice Allegro harus literal. Ini bukan prinsip, ini seleksi namanya. Heresi lebih tepatnya. Kemudian tradisi versus kitab suci, ini konflik buatan sendiri ya. Kau yang bikin sendiri itu konflik. Albert, Anda bilang tradisi versus Alkitab sama dengan kontradiksi, berarti harus pilih salah satu. Masalahnya Alkitab itu lahir dari tradisi. Menolak tradisi sambil pakai Alkitab itu seperti memakai cabang sambil menggergaji batang. Bodoh namanya. Ini bukan keberanian iman, ini namanya amnesia sejarah. Kemudian full of grace Pak Albert, rahmat Anda reduksi jadi sekedar fungsi, kasihan sekali ya. Anda bilang Maria penuh rahmat cuma karena dipilih melahirkan. Rendahan sekali rahmat Tuhan itu. Rahmat hanya untuk melahirkan. Penuh rahmat untuk melahirkan ini. Artinya rahmat sama dengan tugas, bukan transformasi. Ini fatal Pak Albert. Rahmat dalam iman Kristen itu mengubah keberadaan, bukan cuma memberi peran. Kalau rahmat hanya fungsional, seluruh teologi keselamatan ikut jatuh. Jadi di mana tepatnya argumen Anda hancur berantakan? Di sini. Anda mengakui pengecualian Yesus, tapi melarang kemungkinan pengecualian lain Maria. Pertanyaan, siapa Anda? Atau kalaupun Anda berotoritas, itu kontradiksi yang telanjang, tidak ada jalan keluar. Ya. Jadi di sini ada bidat yang mengintip, halus tapi nyata. Ya. Tanpa sadar Pak Albert, argumen Anda membuka pintu ke doketisme terselubung, di mana kemanusiaan Kristus jadi tidak sungguh bebas karena dilindungi otomatis. Kemanusiaannya hanyalah boneka pencet.
Kemudian yang kedua, pelagianisme terbalik. Rahmat diperkecil, dosa dianggap kodrat manusia. Kemudian ada biblisisme sempit, ya, biblisisme sempit, semi fundamentalisme. Kebenaran harus selalu eksplisit tekstual, menolak struktur wahyu yang hidup. Kemudian reduksi rahmat menjadi fungsi, hampir ke arah naturalisme religius. Kau lahir di situ, kau benar di situ. Jadi Pak Albert, mau substansi atau tidak substansi, intinya argumen kamu terdengar tegas tapi kosong di dalam, seperti rumah bagus tapi son ada fonderen, orang Kupang bilang. Ditekan sedikit saja langsung ambruk. Jadi Pak Pendeta, yang Protestan boleh percaya, yang tidak paham metafisika pasti akan ikut Anda, tapi no, rapuh sebenarnya. You hanya bisa bermain terputar-terputar di situ, tapi asumsi Anda tidak kuat. Makanya di Protestan itu banyak bidat karena itu. Ya, bidat. Untung ada gereja Katolik. Kalau kalian sendiri selesai, kita tidak tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Dia laki-laki atau perempuan itu kita tidak tahu. Ya kan, Pak Albert? Mau jawab lagi? Katanya semua berhenti.